saling ejek di media Kota sosial. Serang, Banten, polisi Seorang menangkap remaja putus sejumlah sekolah remaja ditangkap anggota geng Satres motor. Narkoba Polres Yang Blitar sebelumnya lantaran videonya aksi viral kurir saat sabu. berkonvoy Dari tangan mengajak tersangka, polisi berhasil mengamankan sabu seberat 2 kg. Cuman beberapa motor warga dihancurin dari pihak warga sebelah. Inilah gambaran nyata dari bahaya narkoba. Perlahan tapi pasti, hidup bisa hancur karena kecanduan. Bukan hanya diri sendiri yang terkena dampaknya, tapi juga keluarga dan orang-orang terdekat. Jangan biarkan narkoba mengendalikan hidupmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Sani Saputra. Di sini saya selaku moderator dan saya juga tidak sendiri. Saya ditemani oleh eh, kedua rekan saya. Yang pertama ada Adinda Rahmat dan yang kedua ada Ratu Inayah Khalifatun Najwa. Di sini kami akan memaparkan materi terkait pengaruh penyalahgunaan narkoba terhadap perubahan tingkah laku remaja, fokus kajian dampak terhadap lingkungan sosial. Nah, mungkin itu dari judulnya. Selanjutnya, materi yang akan dibahas pendahuluan oleh Dinda. Silakan. Baik, yang pertama ada pendahuluan. Penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja Indonesia menjadi isu kritis yang terus meningkat setiap tahun. Dari data BNN tahun 2022 menunjukkan 33 juta pengguna narkoba di Indonesia dengan dominasi kelompok usia 15 sampai 25 tahun. Remaja sangat rentan karena berada pada masa transisi fisik, psikologis, dan sosial, serta mudah terpengaruh lingkungan, khususnya teman sebaya. Selanjutnya, metode penelitian, yaitu penelitian ini bertujuan untuk penggunaan narkoba, untuk penggunaan narkotika mempengaruhi perubahan perilaku remaja dan dampaknya terhadap lingkungan sosial. Metode yang digunakan adalah library research dengan pendekatan kualitatif, menganalisis berbagai sumber ilmiah, berita, dan data statistik resmi. Data dikumpulkan melalui literatur akademik, berita media massa, laporan BNN, Polri, serta dokumen penelitian terkait. Materi selanjutnya yang akan dibahas oleh Ratu. Silakan. Lalu ada hasil dan pembahasan. Yang pertama ada prevalensi penggunaan narkotika. Tren penggunaan narkotika di kalangan remaja sangat mengkhawatirkan. Bahkan ditemukan kasus anak usia 10 tahun yang sudah menggunakan narkotika. Pada Januari 2025,
terdapat 821 pelajar dan mahasiswa terlibat kasus narkotika, lalu naik menjadi 90,93% dibandingkan Desember 2024. Yang kedua, ada jenis narkotika yang digunakan. Remaja umumnya menggunakan pil koplo, pil sapi, atau trihexyphenidyl, lalu campuran obat batuk, ganja, sabu-sabu, ekstasi, dan kokain. Yang ketiga, ada dampak penggunaan narkotika pada remaja. Yang pertama, ada dampak bagi fisik dan mentalnya, yaitu kerusakan otak, gangguan kesehatan, ketergantungan, depresi, kecemasan, paranoia, hingga psikosis. Yang kedua, ada dampak perilaku, yaitu menjadi lebih agresif, mudah marah, menarik diri, sering membolos, nilai pengetahuan yang menurun, kehilangan hubungan sosial, mengisolasikan diri sendiri, hingga terlibat kriminalitas seperti mencuri atau menjual barang keluarga. Yang terakhir, ada dampak sosial, hubungan keluarga retak, penurunan prestasi akademik, stigmatisasi, dan rusaknya iklim belajar di sekolah. Yang keempat, lingkungan sosial narkotika. Untuk keluarga, seperti konflik, perceraian, kekerasan, atau pengabaian yang menjadi pemicu utama remaja terjerumus narkotika. Untuk teman sebaya, ada tekanan kelompok yang sangat kuat. Remaja cenderung mengikuti perilaku teman untuk mendapat pengakuan. Untuk lingkungan sekolah, ada lingkungan sekolah yang tidak kondusif, bullying, tekanan akademik, dan kurangnya program pencegahan meningkatkan resiko. Lalu faktor yang terakhir ada di masyarakat, yaitu tingkat kriminalitas tinggi dan akses narkotika yang mudah memperburuk situasi. Yang kelima, ada upaya pencegahan dan penanggulangan. Yang pertama, ada pendidikan dan sosialisasi, bisa menggunakan kampanye bahaya narkotika di sekolah dan keluarga. Lalu pengawasannya, orang tua dan guru harus aktif mengawasi aktivitas remaja. Untuk dukungan sosialnya, seperti memberikan dukungan emosional dan perilaku yang tepat dan perlakuan yang tepat. Ada juga menyediakan layanan rehabilitasi bagi remaja pengguna narkotika. Lalu yang terakhir, ada kerjasama multi-stakeholder, seperti sinergi antara keluarga, sekolah, masyarakat, dan pemerintah yang sangat penting. Lalu yang keenam, ada tantangan penanggulangan. Besarnya perputaran dana narkotika sebesar 99 triliun mulai dari tahun 2022 hingga 2024. Peredaran narkotika hingga ke daerah terpencil, remaja yang menjadi target utama pengedar. Lalu yang terakhir, ada kurangnya kesadaran masyarakat terhadap bahaya narkotika. Kita mungkin pernah nonton berita artis yang kena kasus narkoba atau berita tentang anak sekolah yang kecanduan. Ya, meski udah ada banyak larangan deketin narkoba, nyatanya masih ada jutaan kasus penyalahgunaan narkoba di negara kita. Di dunia, lebih gila lagi. Jumlah pecandu narkoba sedunia itu setara 1 Indonesia. Tapi pertanyaan besarnya, kenapa masih banyak orang yang tergoda dan emang apa rasanya kecanduan narkoba? Oke, sebenarnya narkoba itu emang ada macam-macam. Ada yang bikin kita jadi sangat berenergi sampai berasa bisa lari bolak-balik Bandung Jakarta. Ada yang bikin jadi ngantuk dan tenang, dan ada juga yang bikin halusinasi. Ya, ngeliat, ngedenger, dan ngeliat hal-hal yang sebenarnya nggak ada. Nah, salah satu jenis narkoba yang paling populer adalah sabu-sabu. Narkoba penambah energi yang bikin pengguna yang ngerasa super seneng secara instan. Tapi, apakah iya senikmat itu sampai bisa bikin kecanduan? Dari hirupan atau suntikan pertama, efek sabu langsung kerasa. Napas jadi lebih cepat,
badan gemeteran, dan jantung berdebar-debar kayak lagi jatuh cinta. Kita jadi semangat, menggebu-gebu, dan percaya diri ngelakuin apa aja. Penyebabnya, hormon bahagia satu ini yang bikin kita ngerasa senang, rileks, dan nyaman. Ibarat hadiah buat otak. Hormon ini bisa muncul secara alami dari kegiatan sehari-hari. Tapi sabu-sabu bikin otak kebanjiran sang hormon. Lama-lama, hormon bahagia ini bakal habis juga. Masalahnya, otak udah terlanjur terbiasa ada di mode kebanjiran. Pas banjirnya surut dan balik ke kondisi biasa, kita malah jadi cemas berlebih, sedih, bahkan sampai depresi. Ya, mungkin pakai sabu-sabu itu kayak naik roller coaster. Makin tinggi naiknya, makin keras juga jatuhnya. Hidup jadi kerasa hambar dan gak memuaskan. Kalau nyerah sama godaan dan konsumsi lagi, otak bakal terbiasa dan jadiin sabu-sabu sebagai satu-satunya sumber kebahagiaan. Dan inilah yang bikin kecanduan. Mereka-mereka yang udah gak bisa lepas dari sabu-sabu bisa kelihatan dari fisiknya. Selain itu mereka juga jadi susah fokus, suka menyendiri dan gampang emosian kayak kita pas tanggal tua. Masalahnya makin parah karena otak jadi nggak bisa nyiptain hormon bahagia sendiri dan bisa perlahan kebal sama efek sabu. Lama-lama jadi butuh lebih banyak, dan lebih banyak lagi sampai nyawa jadi taruhannya. Tapi kalau gitu, gimana caranya berhenti? Kalau udah kecanduan parah, lepas dari jeratan sabu-sabu itu amat sangatlah susah. Awalnya bakal kerasa pusing dan kemampuan pikir menurun. Terus jadi cemas berlebih, depresi, bahkan halusinasi. Tapi susah bukan berarti mustahil, apalagi dengan adanya bantuan dan dukungan yang tepat. Misalnya kayak pemuda ini yang sempat ditangkap polisi gara-gara make sabu. Dia masuk ke pusat rehabilitasi, didampingin konseling, dan akhirnya bisa berhenti. Di Indonesia, pecandu yang ngelapor bisa dapat rehabilitasi gratis, tapi pengedar bisa dihukum mati. Kayak bapak ini yang nekat bangun pabrik sabu dari dalam penjara. Tapi Filipina pernah punya cara yang lebih berdarah. Presidennya waktu itu ngasih izin warganya buat bunuh siapapun yang dicurigain pecandu atau pengedar. Akibatnya, puluhan ribu nyawa hilang, terbunuh di jalanan. Masalahnya, belum tentu juga mereka yang terbunuh adalah yang benar-benar pecandu atau pengedar. Malah banyak diantaranya orang miskin yang tidak bersalah. Tapi kalaupun benar, apakah nyawa mereka layak melayang? Masalah narkoba adalah masalah yang rumit dan berkaitan banyak sama hal lain, termasuk kemiskinan dan pendidikan. Yang pasti, ini semua bukan cuma soal angka. Ada anak yang kehilangan bapaknya, ada ibu yang kehilangan anaknya, ada keluarga yang kehilangan masa depannya. Oke, selanjutnya kesimpulan yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Nah, kesimpulannya berdasarkan hasil analisis kajian literatur dapat disimpulkan bahwa penggunaan narkotika memiliki pengaruh yang signifikan terhadap transformasi tingkah laku remaja dengan dampak yang luas terhadap lingkungan sosial. Prevalensi penggunaan narkotika di kalangan remaja di Indonesia menunjukkan tren peningkatan yang mengkhawatirkan dengan 312.000 remaja berusia 15-25 tahun terlibat dalam penggunaan narkotika. Nah, transformasi ini perilaku yang terjadi pada remaja pengguna narkotika meliputi sikap agresif, penurunan prestasi akademik, penarikan diri lingkungan sosial, dan keterlibatan dalam tindak kriminalitas. Dampak ini tidak hanya dirasakan oleh individu penggunaan, tetapi juga menambah ke lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Faktor lingkungan sosial seperti kondisi keluarga yang tidak harmonis, tekanan teman sebaya, lingkungan sekolah yang tidak kondusif, dan masyarakat dengan prevalensi narkotika tinggi menjadi pemicu utama remaja terjerumus dalam penggunaan narkotika. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan komprehensif yang melibatkan seluruh elemen masyarakat, mulai dari keluarga, sekolah, hingga pemerintah, untuk mencegah dan menanggulangi masalah ini secara efektif.
Upaya pencegahan harus dimulai sejak dini melalui pendidikan, pengawasan, dukungan sosial, rehabilitas, kerjasama multi-stakeholder menjadi kunci keberhasilan dalam memerangi penggunaan narkotika di kalangan remaja dan melindungi masa depan generasi muda Indonesia. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.